Minasan, ohayo gozaimasu. Good morning, everybody. Kembali ke Senpai Channel ya. Dan pada chapter ini kita akan belajar mengenai pengantar tax treaty ya atau P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ya. Nah, dalam istilah internasional ini ya, ini bisa juga sebagai tax treaty, bisa juga sebagai tax convention ya. Bisa juga disebut sebagai double tax treaty atau double tax convention. Ya, ini sebenarnya merujuk pada satu hal yang sama yaitu P3B. Ya, istilah dalam bahasa Inggrisnya bisa berbeda-beda ya. Tax treaty itu apa ya? Tax treaty atau P3B adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama yang dibuat perjanjiannya ya. Perjanjian berarti dia perjanjian atau persetujuan untuk menghindari adanya pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Namanya menghindari ya, penghindaran. Jadi menghindari adanya pemajakan yang double, triple, dan lain sebagainya gitu ya. Terus tax treaty ini ya ditujukan untuk menentukan lokasi hak pemajakan. Ini yang paling penting ya, lokasi hak pemajakan dari suatu transaksi antara negara sumber, yaitu negara tempat sumber penghasilan itu berasal, dan negara domisili ya, yaitu negara tempat wajib pajak itu tinggal atau menetap atau bertempat kedudukan. Jadi di tax treaty ini yang paling utama adalah menentukan lokasi hak pemajakan. Ini hak pemajakannya dari negara sumber atau negara domisili. Itu ya. Kemudian apa tujuan dari tax treaty itu ya? Yang pertama adalah dan yang paling utama adalah menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha. Jadi agar tidak terjadi pajak berganda itu, maka dibikinlah tax treaty. Terus meningkatkan investasi asing, meningkatkan sumber daya manusia, ini hopefully ya, ini karena bisa menjadi ada transfer of knowledge, misalnya untuk pembebasan tenaga ahli dari luar negeri yang bekerja di Indonesia, artinya pembebasan pajaknya. Dan dia tidak dikenakan pajak di Indonesia misalnya. Jadi kan nanti kan bisa meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak ya. Ada EOI ya, di sana mengatur ya EOI. Exchange of information yaitu pertukaran informasi antar negara yang terkait dengan perpajakan. Yang terkait dengan perpajakan itu ya banyak hal, bisa jadi mengenai subjek pajak itu sendiri, kemudian objeknya, ya penghasilan-penghasilan dari mana aja, siapa-siapa saja dan sebagainya. Terus di dalam tax treaty ini juga ada atau diharapkan bahwa kedudukan antar negara itu adalah setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, tapi dalam proses untuk mencapai kata sepakat ya kan, kata sepakat A misalnya, tentu di sana ada bargaining atau proses negosiasi untuk membuat tax treaty. Nah, dulu saya juga pernah mengikuti pelatihan tax treaty ya. Ini quasi negotiation itu waktu di Jepang ada pelatihan khusus mengenai tax treaty 7 hari full ya berturut-turut ya. Nah, untuk kali ini kita untuk pelajaran tax treaty-nya adalah sebagai pengantar saja.
Nah, apa saja jenis-jenis penghasilan yang diatur dalam tax treaty? Jadi bahwasanya tadi tax treaty itu kan mengatur, eee, sesuatu atau perjanjian untuk menghindari adanya, pajak berganda dan tujuan yang lain sebagainya tadi kan. Nah, di sini ada, jenis-jenis penghasilan yang umumnya tercantum dalam tax treaty. Ini sifatnya umumnya ya, umumnya artinya tidak semuanya. Bisa jadi tax treaty hanya mengatur mengenai satu hal saja ya. Bisa juga mengatur ke 15 ini. Namun umumnya atau lebih dari 15 ini juga bisa ya. Tapi umumnya adalah penghasilan yang diatur dalam tax treaty adalah seperti ini. Eee, Penghasilan dari harta tetap atau barang tidak bergerak ya, income from immovable property. Penghasilan dari usaha, yaitu business income or business profit. Yang ketiga penghasilan dari ini dari ya, usaha perkapalan atau angkutan udara, income from shipping and air transport. Ini karena shipping air transport ini kan biasanya juga antar negara ini ya. Kalau dalam negeri aja ya nggak perlu diatur dalam tax treaty. Ini kan yang ada transportasi atau shipping antar negara. Terus dia juga mengatur mengenai dividen, mengatur juga mengenai bunga, mengatur mengenai royalti, terus keuntungan penjualan harta atau capital gain. Yang kedelapan dia mengatur, mengenai penghasilan dari pekerjaan bebas, ya, income from independent personal service. Yang kesembilan dia mengatur mengenai penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, income from dependent personal service. Ini berarti sebagai pekerja. Kalau ini sebagai, pengusaha atau memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-10 gaji untuk direktur, director fees. Yang ke-11 dia mengatur, eee, mengenai penghasilan yang diterima oleh para seniman, artis, dan juga atlet. Income earned by entertainers and athletes. Yang ke-12 dia mengatur mengenai uang pensiun dan jaminan sosial tenaga kerja, pension and social security payment. Yang ke-13 pengaturan mengenai penghasilan pejabat pemerintah, income in respect of government service. Yang ke-14 penghasilan pelajar dan peserta pelatihan, ini juga diatur ternyata. Dan yang ke-15 adalah penghasilan lain-lain. Nah, di dalam tax treaty ini kan juga ditentukan selain jenis-jenis penghasilan ya, selain jenis-jenis penghasilan, ya ini ya. Ini kan dia juga menentukan, eee, subjeknya ya. Kalau ini adalah, objek, ini adalah subjek ya. Nah, subjeknya tentu dia tentukan bahwasanya misalnya orang berbeda itu yang berdomisili di negara A itu apa syarat-syaratnya, yang berdomisili di negara B itu apa syarat-syaratnya. Begitu juga badan yang berkedudukan di A itu bagaimana, yang berkedudukan di B itu bagaimana. Terus ini penghasilannya itu berapa aja, apa apa saja yang termaktub, penghasilan apa saja yang diatur atau disepakati dalam P3B itu juga disebutkan di sana. Nah, karena ini sebagai pengantar, kita tidak akan jauh, mempelajari mengenai teks tersebut. Namun itu hanya sebagai untuk just to know saja ya. Ya, ini contoh ya, tarif yang diatur dalam tax treaty ya. Ini mohon maaf kalau misalnya melihat di HP mungkin tulisannya kecil ya. Kalau di laptop insya Allah cukup kelihatan ya. Jadi Indonesia saat ini kurang lebih memiliki 70 P3B ya. Ya. Dan di dalam P3B itu mengatur penghasilan-penghasilan yang tadi ya. Dan dari 15 tadi ya, ini yang paling utama ini adalah penghasilan dari interest, bunga, royalties, dividen baik itu dari portofolio ataupun substantial holding, dan juga branch profit tax. Branch profit tax sebagaimana diatur dalam pasal 26 tadi ya, yang branch profit tax ya. Nah, beda-beda tarifnya. Antar tax treaty tidak sama ya. Bisa jadi sama, cuman bisa jadi juga berbeda. Dan di tax treaty ini karena dia mengerode domestic regulations ya, maka tax treaty kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undang perpajakan di Indonesia ya. Misalnya begini, saya kasih contoh mengenai ini ya,
Austria ya, Austria. Interest ya, bunga ini 10%, padahal di pasal 23 ya, bunga di pasal 23 itu adalah sebesar berapa? 15%. Dan bunga di pasal 4 ayat 2, misalnya bunga deposito dan sebagainya, itu sebesar 20%. Namun di P3B ini dia 10%. Jadi lebih rendah daripada domestic regulation ya. Lebih rendah daripada peraturan domestik perpajakan di Indonesia. Kemudian royalties. Royalti di pasal 23 itu berapa persen? Iya, royalti di pasal 23 itu adalah 15%. Kalau misalnya royalti di pasal 26, 20%. Ya, sama dengan tadi ya. Interest kalau di pasal 26 juga 20%. Sekarang ini royalti. Royalti di pasal 23, 15%. Royalti di pasal 26, 20%. Tapi kalau misalnya dia ada B3B, tarifnya hanya 10% saja. Bayangkan, hanya 10% saja. Jadi lebih rendah. Nah, terus portofolio 15% ini mirip ya. Dan lainnya, branch profit tax juga sama ya. Ini juga substantial holding 10%. Branch profit tax, 12%. Untuk yang Australia tadi kita contohkan Australia 12%. Padahal di branch profit tax di pasal 26 berapa tadi? Ya, itu kan sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung ya, tarif P3B itu semuanya sama atau lebih rendah dari peraturan perpajakan di Indonesia, dan mostly itu lebih rendah dibandingkan tarif yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Sehingga kalau misalnya kita hanya menghitung uang saja ya, maka sebenarnya yang dirugikan siapa? Indonesia. Indonesia dirugikan sebenarnya dari segi jumlah uang yang masuk atas suatu transaksi. Namun P3B itu kan tujuannya kan untuk penghindaran ya, dan juga untuk encourage investasi, mengembangkan SDM dan lain sebagainya. Maka ada keuntungan lain yang didapat Indonesia dari tax treaty ini, ya. Tujuan-tujuan yang lainnya itulah yang menjadi pertimbangan, menjadikan tarif dalam tax treaty lebih rendah dibandingkan tarif yang ada di domestik. Nah, tadi kan Indonesia kan sudah disebutkan bahwasanya Indonesia memiliki kurang lebih 70 negara mitra P3B ya, dan 70 ini jumlahnya bisa bergerak ya kan, karena tax treaty itu kan eh, dia bisa nambah kan negaranya kan, atau bisa berkurang ya kan. Tapi selama ini sih ya trennya bertambah terus ya, karena perjanjian itu terus berjalan ya. Nah, ini kurang lebih contoh ya negara-negara yang memiliki P3B dengan Indonesia ya, based on abjad ya. Afrika Selatan ya, misalnya Aljazair dan lain sebagainya, ya, Yordania, Prancis dan sebagainya ya. Nah, karena tadi harapannya itu salah satunya adalah untuk mengencourage investasi, maka ada tax treaty ini. Padahal sebenarnya Indonesia merasa dirugikan dari segi tarifnya. Cuman ya itu impact-nya lah, dicarikan win-win solution-nya ya. Nah, tentu sebenarnya uh, yang diharapkan adalah uh, banyaknya atau semakin intensnya transaksi Indonesia dengan transaksi luar negeri ya. Dan diharapkan sebenarnya kalau misalnya saya sendiri pribadi ya, diharapkan perusahaan-perusahaan Indonesia ini yang harusnya ekspansi ke luar negeri dengan memanfaatkan adanya tax treaty ini. Bukan perusahaan luar negeri yang mengekspansi di Indonesia. Nah, saya lebih suka kalau misalnya perusahaan-perusahaan Indonesia ini yang mengekspansi, memperluas usahanya ke luar negeri. Oke, demikian dari pengantar tax treaty ya. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share this channel. Terima kasih.